Sebelum menonton video ini, mohon dukungannya untuk like dan subscribe agar channel Safa Health bisa terus berkembang, sehingga lebih banyak teman-teman semua yang bisa terbantu untuk sembuh dari penyakit sinusitis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi ya teman-teman semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Oke. Ini ya, jadi sinusitis itu banyak sekali pantangannya ya. Saya pernah membuat video mengenai 4 minuman pantangan untuk penderita sinusitis, yaitu berdasarkan pengalaman saya pribadi dan referensi yang saya baca itu ya. Jadi saya menderita sinusitis itu tahun 2018 ya. Jadi sinusitis kronis, hidung bau busuk ya. Jadi hidung sebelah kiri saya itu bau busuk ya. Saya sudah melakukan berbagai cara pengobatan untuk menyembuhkan sinusitis, mulai kontrol rutin, berobat ya, tidak putus obat. Bahkan yang terekstrim itu saya pernah meneteskan cuka ke dalam rongga hidung saya itu karena melihat tutorial di YouTube, dan saya baca ribuan komentarnya itu ada yang sembuh gitu, banyak yang sembuh ya. Saya ikuti, akan tetapi memang tidak sembuh untuk saya. Hidung saya malah luka, lecet, dan ketika saya buang ingus ada bercak darah gitu ya. Ini ya, jadi minuman pantangan untuk sinusitis salah satunya adalah susu gitu ya. Nah, produk susu dan olahan kerap dianggap dapat meningkatkan produksi lendir dan dahak yang berisiko memperparah gejala sinusitis ya. Jadi ya, susu itu, jadi kalau misalkan kita menderita sinusitis ya hindari susu gitu ya, karena memang susu ini bisa memperparah keadaan sinusitis kita dengan cara dia memproduksi lendir yang lebih banyak gitu ya. Saat seseorang menderita sinusitis, sebaiknya hindari produk susu karena dapat memperburuk kondisi ya. Penderita sinusitis yang khawatir untuk mengkonsumsi susu menganggap minuman ini bisa menyebabkan gejala sinusitis semakin parah ya. Anggapan ini benar karena pakar kesehatan menyarankan mereka untuk mengurangi bahkan menghindarinya gitu ya. Jadi kalau misalkan kita sedang sinusitis ya hindari minuman susu gitu ya. Itu ya, jadi lebih baik mengkonsumsi air putih hangat ataupun air hangat ya, air panas ditambah dengan 1 sendok madu ya, itu lebih baik ya. Jadi sinusitis kan tidak boleh mengkonsumsi dingin, akan tetapi tidak boleh mengkonsumsi minuman teh hangat itu berdasarkan pengalaman saya dan teman-teman yang lain gitu ya. Lebih baik mengkonsumsi minuman hangat itu ya bisa jahe atau bisa madu hangat itu ya. Ini saya akan membacakan ini ya, komentar di kolom komentar di YouTube ya. Jadi teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan bisa tuliskan di kolom komentar ya. Karena saya juga jarang ya untuk buka Instagram untuk balas DM satu-satu, itu jarang ya. Jadi silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Jadi kalau misalkan belum terjawab ya silahkan bisa tuliskan lagi gitu ya. Dan nanti akan saya bikinkan video seperti ini ya, state video seperti ini nanti harapannya juga bisa membantu yang bertanya dan juga membantu teman-teman yang lain yang sekiranya ada pertanyaan yang sama ya. Oke, ini ada komentar dari akun @joprot3z ya. Ini 2 minggu yang lalu, ini belum kebalas ya. Bang, hidung saya dalamnya ada benjolan, suka berpindah kiri kanan ya. Saya sudah mencoba irigasi, tapi air yang dimasukkan ke hidung nggak bisa keluar di hidung sebelahnya karena ada benjolan dalam hidung saya. Solusinya gimana Bang ya? Ini ya, jadi kalau benjolannya itu masih berpindah-pindah ya kiri kanan itu dia termasuk rinitis ya, rinitis alergi ya. Jadi kalau misalkan hidung mampet itu pasti wajar ada benjolan. Jadi teman-teman yang mengalami hidung mampet itu pasti di dalamnya itu ada pembengkakan konka ya, itu wajar. Dan memang solusinya adalah dengan cara apa? Dengan cara irigasi nasal ya. Akan tetapi kalau misalkan benjolannya sudah lama ya seperti anggur ya, itu sudah polip gitu ya. Jadi gini ya, jadi rinitis itu pilek ya, pilek biasa itu ya, pilek biasa, dan biasanya ada pembengkakan ya konka ini ya.
Nah, terus kemudian kalau misalkan rinitis atau pilek itu tidak sembuh selama 2 minggu, ya itu sudah ke sinusitis ya. Sinusitis. Nah, terus sinusitis kalau misalkan lebih dari 12 minggu tidak kunjung sembuh, ya itu sudah ke sinusitis kronis ya. Kemudian sinusitis yang tidak ditangani dengan baik ya bisa muncul polip ya. Oleh karena itu beberapa dokter itu mengatakan bahwa kalau polip itu sudah pasti sinusitis, kalau sinusitis itu belum tentu polip gitu ya. Jadi polip ya yang paling paling parah itu polip ya, karena polip ini ya gejalanya itu hidung tersumbat terus ya. Bahkan dulu itu ada yang sudah polip ya. Ini akun dari mana? Dari Instagram itu pernah ada yang menuliskan komentar di kolom komentar ini ya, di Instagram saya itu. Ini akun dari Maybitole. Selamat malam Mas, saya udah menjalani hampir 10 hari. Tadinya saya sudah khawatir banget sama sinus saya karena benjolan di hidung kiri sudah menutupi lubang hidung dan kanan masih ada sedikit sela. Satu-satunya cara nafas pakai mulut saya jalani 10 hari. Tuhan. Jadi sampai tidak bisa bernafas ya. Ini Maybitole itu sampai 10 hari itu sampai tidak bisa bernafas lewat hidungnya. Bernafasnya itu lewat mulut ya. Saya jalani 10 hari ini, benjolan yang sebelah kiri tadinya full nutupi lubang hidung. Alhamdulillah berkat saran Mas, saya dapat cara buat menyembuhkan sinus saya. Thanks banyak ya Mas, semoga subscribe buat video-video ya Mas tambah banyak karena memang bukti yang saya dapatkan ya. Gitu. Jadi kalau ini tuh sudah sampai polip ya ini ya, karena sudah menutupi full ya. Full menutupi lubang hidung kiri ya. Jadi dia tuh bernafas itu cuma lewat mulut 10 hari, dan alhamdulillah dengan cara irigasi nasal rutin itu bisa sembuh ya. Jadi teman-teman yang saat ini masih menderita sinusitis, rinitis ataupun polip itu silahkan lakukan rutin irigasi nasal ya. Jadi lakukan rutin irigasi nasal malam sebelum tidur dan pagi saat bangun tidur ya. Ya pokoknya rutin irigasi nasal ya. Ini dari akun Jopro T3Z ini nggak bisa keluar hidung sebelahnya karena ada benjolan dalam hidung saya. Jadi gini, irigasi nasal tuh harus buka mulut ya. Jadi untuk teman-teman yang baru irigasi nasal itu saat air masuk itu teriak A dan itu buka mulut ya. Tujuan teriak A itu apa? Agar mulut kita itu terbuka ya. Mulut kita terbuka agar udara itu keluar dari mulut ya. Kalaupun airnya itu tidak keluar dari hidung ya, nanti juga bisa keluar dari mulut gitu, karena mulut itu juga nanti bisa keluar ya, airnya itu bisa keluar lewat mulut ya. Itu ya. Jadi semprotkan saja dan buka mulut gitu ya. Belajar irigasi nasal yang benar ya. Irigasi nasal yang benar itu 500 ml larutan garam khusus cuci hidung ya. Dan larutannya itu hangat ya. Oke. Pokoknya lakukan terus ya irigasi nasal ya. Kemudian pola hidup sehat ya. Pola hidup sehat, hindari debu, dingin, asap ya. Jangan merokok, pakai masker ketika keluar rumah. Oke. Itu ya dari akun Jopro T3Z ya. Semoga segera sembuh ya. Ini masih ke rinitis ya. Rinitis itu harus dilakukan cuci hidung agar agar alergen di dalam hidung yang membuat hidung kita itu bengkak ya. Bengkak itu bengkak ini bisa hilang, bisa segera sembuh. Oke. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.